Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Baik, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan rahimahullah, Al-Quran Al-Azim, Al-Quran yang agung, alladzi anzalahu Allah Ta'ala ala nabiyhi Muhammadin khatamin nabiyyin, yang Allah SWT telah menurunkan Al-Quran ini kepada nabinya Muhammad, penutup para nabi. Namanya adalah Al-Quran, ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah a'zamu kutubillahi azza wajalla. Dia adalah kitab yang paling agung yang Allah turunkan, dan dia juga merupakan petunjuk bagi manusia, bahkan seluruh manusia. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah SWT mengatakan, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia adalah petunjuk bagi manusia dan bayyinatin minal huda. Di dalamnya ada sesuatu atau perkara-perkara yang jelas dari petunjuk dan juga yang membedakan antara yang benar dengan yang batil. Jadi Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitabun anzalnahu ilaik, sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala nabiyhi Muhammadin khatimin nabiyyin, diturunkan kepada Muhammad yang beliau adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Qur'an yang diturunkan kepada beliau, kitab yang diturunkan kepada beliau adalah kitab yang terakhir kepada para nabi dan juga para rasul. Kalau dia adalah kitab yang terakhir, Allah jadikan Al-Qur'an adalah lain daripada kitab-kitab yang lain. Dijaga oleh Allah, tidak akan ada yang bisa merubahnya, dan dia salih li kulli zamanin wa makan. Ya, Al-Quran ini bisa dipraktekkan dan baik bagi manusia di setiap zaman dan juga setiap tempat. Setelah diturunkannya Al-Quran ini bisa diamalkan di berbagai daerah, di Indonesia, di Arab, di berbagai negara, berbagai belahan dunia, baik untuk mereka semuanya, karena dia adalah kitab yang terakhir, dan nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran adalah nabi yang terakhir. Dan Allah SWT mengatakan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada sesuatu yang paling lurus. Kalau kita ingin sesuatu yang paling lurus, maka berpegang teguh dengan Al-Quran, baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak. Tidak ada yang lebih lurus daripada apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Setiap orang yang sebelumnya berpegang dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelumnya, kalau sekarang dia menemui dan mendengar kedatangan Nabi tersebut dan mendengar tentang kedatangan Al-Quran, maka diwajibkan dia untuk berpegang teguh dengan Al-Quran, karena dia adalah muhaimin. Fakana musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Maka Al-Quran ini adalah musaddiqan, dia adalah membenarkan apa yang datang sebelumnya berupa kitab, membenarkan apa yang ada di dalam Suhuf Ibrahim, Taurat, Injil, Zabur, dibenarkan oleh Al-Quran, karena ini semuanya berasal dari Allah. Tapi maksudnya adalah Taurat yang asli, yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, bukan Taurat dan Injil yang sudah dirubah. Dibenarkan oleh Al-Quran, ya, tidak didustakan, karena semuanya berasal dari Allah SWT. Ya, yusaddiqu ba'duhu ba'dan, membenarkan satu dengan yang lain. Wa muhaiminan alaih, dan dia adalah muhaimin. Dia adalah muhaimin. Haimanah maksudnya adalah saytarah. Haimanah artinya adalah saytarah, yaitu menguasai. Jadi Al-Quran menguasai kitab-kitab sebelumnya. Dia adalah yang menguasai, dan dialah yang menghukumi, yang mengatakan ini benar, ini salah, dan dialah yang menghapus hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Dialah yang menguasai. Sehingga Allah SWT mengatakan di sini, wa muhaiminan alaih, maka dia adalah
yang menguasai, dialah yang menasakh, menghapus hukum-hukum yang ada sebelumnya. Fanasakhallahu bi jami'al kutubis sabiqah wa takaffala bihifdhihi an 'abthil 'abithin wa zayghil muharrifin. Maka Allah Subhanahu wa taala menghapus dengan Al-Qur'an ini seluruh apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Jadi yang memang dia beriman kepada Allah harus beriman dengan semuanya. Kalau memang dia sebelumnya beriman dengan Taurat dan juga Injil, dan sekarang dia tahu bahwasanya Allah menurunkan kitab setelah Taurat dan Injil yang menghapus kitab-kitab sebelumnya, maka dia harus beriman dengan Al-Quran. Kalau memang dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Nabi yang diutus sebelumnya, dan masing-masing dari mereka menyuruh umatnya untuk beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah melihat Umar Ibn Khattab membawa lembaran-lembaran yang dia dapatkan dari ahlul kitab. Maka Nabi SAW berubah wajahnya seperti marah. Kemudian beliau mengatakan kepada Umar, "Amutahawwikuna ya Ibn Khattab? Apakah engkau bingung wahai Ibn Khattab masih melihat lembaran-lembaran yang diturunkan kepada ahlul kitab? Cukup dengan Al-Quran. Kenapa kita membuka apa yang diturunkan kepada umat sebelum kita? Apa yang ada di dalam Quran sudah ada kecukupan dan lebih baik. Apakah engkau bingung wahai Ibn Khattab?" Kemudian Nabi SAW mengatakan, seandainya Nabi Musa AS itu hidup sekarang, tidak ada pilihan bagi dia kecuali mengikuti diriku. Nabi Musa saja alaihissalam, seandainya beliau sekarang hidup dan beliaulah yang diturunkan kepadanya Taurat, seandainya beliau hidup sekarang, maka beliau harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengikuti Al-Quran. Tidak boleh dia mengikuti Taurat. Lalu bagaimana masih ada sebagian orang yang dia justru malah berusaha untuk mencari petunjuk dari kitab-kitab yang ada sebelumnya, yang kita tidak tahu apakah itu masih asli termasuk wahyu atau itu termasuk yang dirubah. Kemudian beliau mengatakan, wa takaffala bihifdhihi an 'abthil 'abithin, dan Allah telah menjaga Al-Quran ini dari orang-orang yang ingin merusaknya. Abathi al-'abithin, yang ingin mempermainkan Al-Quran. Ada di sana sebagian orang yang ingin main-main dengan Al-Quran, ya, dirubah, ditambah, dikurangi, baik lafadznya maupun maknanya. Wa zayghil muharrifin, ya, dan penyimpangan orang-orang yang menyimpang. Allah SWT telah berjanji untuk menjaga Al-Quran dari penyimpangan, ya, baik penyimpangan dalam lafaz maupun dalam maknanya. Dalilnya apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami akan menjaga al-dzikra. Dzikra ini adalah nama lain dari Al-Quran. Ia dinamakan al-dzikr karena kita mengingat Allah dengan Al-Quran. Dialah yang mengingatkan kita kepada Allah, kepada hari akhir. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan menjaganya. Ini adalah tanggungan dan jaminan Allah untuk menjaga Al-Quran. Sehingga sampai detik ini dan sampai ila masya Allah, tidak mungkin ada yang bisa merubah Al-Quran. Seandainya di sana ada orang yang berusaha untuk merubah Al-Quran, dan dia sembunyi di tempat yang sangat tersembunyi, di dalam gunung, ya, atau di mana saja, berusaha untuk merubah Al-Quran, pasti Allah SWT akan membongkarnya. Allah sediakan di sana orang-orang pilihan yang Allah jadikan mereka menghafal Al-Quran. Dan setiap generasi ke generasi ribuan orang yang menghafal Al-Quran, dari yang anak-anak kecil sampai dewasa, bahkan orang tua. Dan dicetak Al-Quran di mana saja. Sehingga seandainya di sana ada orang yang berusaha untuk merubah Al-Quran, pasti akan tersingkap, akan kelihatan. Ya, sehingga ada kisah di mana ada, ya, ulama ahlul kitab yang dia masuk Islam gara-gara ini. Dia datang kepada ulama Yahud dan membawa Taurat yang dia rubah, kemudian dibawa ke ulama Yahud, ternyata mereka membenarkan, padahal sudah dirubah. Merubah Injil, diberikan kepada pendeta Nasrani, dan mereka membenarkan. Jadi ketika dia merubah Al-Quran, membawanya kepada ulama kaum muslimin, ternyata langsung diketahui. Oleh karena itu dia beriman, kemudian masuk ke dalam agama Islam. Karena ternyata Al-Quran yang berusaha dia rubah, ya, ini memang dijaga oleh Allah. Ya, ada saja di sana orang-orang yang mengetahui tentang makar dan usaha untuk merubah Al-Quran. Baik, insyaallah
akan kita lanjutkan tentang beriman kepada kitab pada pertemuan yang selanjutnya. Masih ada di sana ya beberapa ayat yang berkaitan dengan beriman dengan kitab ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.